maju yang membuat kamu merasa terganggu akan aktivitas kamu terkait masalah yang kamu hadapi saat itu, saat ini, dan semua yang akan kamu ceritakan itu akan dijelaskan oleh siapapun dan akan bisa aman. Jadi boleh sekarang kamu terangkan diri kamu. Baik, nama saya Alif Fitra. Yang membawa saya ke sini pada hari ini itu saya tuh mau menceritakan tentang diri saya yang masih sering gelisah terkait trauma masa lalu. Jadi posisi Kalau tahu traumanya terjadi akhir-akhir ini atau saya itu terus isu karena masalah hubungan dengan pacar saya. Jadi beberapa bulan yang lalu aku tuh pernah diselingkuhin. selingkuh lama. Ini aku cerita dulu ya. Jadi waktu itu cowok aku kan dia lagi kuliah malam, kuliah bekas orang kerja gitu. Nah itu kan dia punya teman-teman. Itu aku nggak ada masalah apa dan nggak pernah ngurus juga sih dia punya siapa aja. Tapi pas waktu itu dia dengan apa ya, Oktober dia itu izin ke aku mau main ke camp, mau makan sama teman-temannya kuliah. Tapi di teman-teman kuliahnya itu ada ceweknya ada 4 kalau nggak salah. Nah, itu aku sebenarnya ya walaupun aku sebenarnya ada penolakan, tapi aku nggak yang harus banget minta dia nggak ikut. Aku nggak apa-apa dia ikut, tapi temen-temennya itu nggak menghargai aku sebagai pasangan dia. Jadi yang bawa mobil itu cuma pacar aku, bukan temen aku. Temennya tuh naik motor, tapi kayak yang cewek-cewek disuruh ikut buat naik mobil pacar aku gitu. Nah awalnya pacar aku juga nggak mau kan, tapi terus kayak dipaksa sama temennya. Kayak jadi si cewek-cewek itu pada semua bilang sama pacar aku, terus ya udah solusinya itu nambah cowok lain buat situ. Kan masa cuma pacar aku doang kan ya, itu kan aku wajar nggak sih. Terus
itu aku langsung ngamuk gitu kayak menurut aku walaupun cuma ditekan doang itu tetap kayak melanggar batas gitu loh. Kayak aku harus punya batas, aku udah punya pacar gitu. Terus di video TikToknya itu si cewek itu pegang-pegang cowok aku, jadi kayak aku bener-bener kayak emosi gitu. Malamnya aku langsung chat ceweknya, pacar aku sih, jadi kayak pacar aku gak suka keluar di kafe, aku mau chat tapi kamu harus bagi dia, jadi si ceweknya gak boleh nanya pacar aku. Terus aku chat, ceweknya cuma bilang aku gak ngajak TikTokan, enggak gak ngajak TikTokan. Udah, aku tanya lagi, terus berapa kayak gitu, aku gak dibalas-balas sampai besoknya aku nyampe sama si cewek itu. Kan kayak gitu tadinya kayak si cewek itu udah menghargain aku dong, maksudnya dia balas kalau gak cerita lah kejadiannya sebenarnya itu gimana kok sampai mereka kayak gitu. Aku gak dibalas sampai siang sampai sore tuh aku spamnya banget. Disitu aku kayak lagi emosi, jadi aku kata-katain orang. Aku first time ngata-ngatain orang tuh sama dia, jadi aku ngerasa bersalah. Terus bener yang kayak semuanya aku keluarin gitu loh, kayak aku ingin gitu. Nah terus itu gak dibalas sampai maghrib, dia baru balas. Ternyata aku baru tahu dia tuh masih nyusun katanya siap cuman itu masih ngomong-ngomong sama pacar aku kan lagi cacatan ya. Aku nggak tahu di situ kan harusnya aku dikasih tahu ya mereka cacatan pas aku udah sampai kos. Aku pas itu dibimbingin udah kita selesaiin, aku udah jadi keluar. Tiba-tiba dia ngajak ketemuan setelah nggak balas chat aku kan kayak ini ngapain, dia kan dia udah nge-briefing nggak sih, udah nge-briefing kata-kata yang sebelumnya ini, dia kayak dia nggak spontan gitu loh omongannya, kayak aku ngomong kayak udah gitu aku ketemu pacarnya. Pas ketemu lama kayak dia malah merekam suara, harusnya kan bisa merekam suara, kayak ketahuan gitu loh dia merekam suara. Harus aku banting tapi Posisinya kamu cuma ketemu sama cewek itu. ada cowok aku kayak penting di samping aku. Ya udah itu aku kayak ya terus aku juga kayak yang ngata-ngatain doang ini tapi udah tahu kalau dia pas ini tuh harusnya kayak tahu gitu kan. Ternyata tuh pas sebelum itu udah sama aku juga cowok aku tuh dipaksa sama teman-temannya buat nganterin dia pulang. Jadi kayak menurut aku lingkungan pertemanan itu udah toxic gitu loh. Kok bisa mendukung
terus udah kan gitu kok bisa-bisanya teman-temannya tuh malah nyuruh mutusin aku dan jadian sama temennya itu kayak itu kan gak normal kan normal yang manusia gitu. Kok ada orang kayak gitu jadi kayak menurut aku pantas sih ngata-ngatain dia waktu itu walaupun itu aku kayak harusnya aku gak boleh ngata-ngatain orang gitu. Terus di situ oh ya kan udah diminta maaf ya kan. Aku mutusin buat putus sama pacar karena kayak aku nggak mau karena kayak dia di situ udah terus ya pokoknya aku udah nggak mau sama dia. Nah setelah itu si cowok aku tuh kayak dia mau menolak maksudnya mau memperbaiki hubungan gitu. Dia tetap ingin aku gitu. Pokoknya masih menghubungin aku terus gitu. Karena aku lagi kelompok waktu itu tiba-tiba dia kayak ngebayarin makan aku gitu di kafe itu padahal lewat temennya yang barista aku dia barista aku udah nggak ada hubungan sama dia udah nggak berhubungan juga kan. Terus dia pasti kayak harus ingin aku gitu soalnya aku bilang ya udah nggak akan beneran sama aku mau minta chat kamu setelah after kita ketemu juga sama cewek itu kamu chat apa sama ceweknya gitu kita tahu sama dia si cewek itu ternyata setelah habis ketemu sama aku tuh langsung RS kenapa aku nggak tahu tapi dia bilang ke cowok aku kayak minta inisialnya apa gimana gitu nggak tahu dia ceweknya aneh banget lah pokoknya dia tuh capek banget gitu capek. Tapi di situ respon cowok kamu gimana? Dia cuma kayak masa iya gitu kamu beres sana karena kan pas itu udah putus juga kan. Terus aku enggak lah kamu aja pasti kayak gini sama dia gitu. Terus si cewek ini tuh kayak masih ini cowok aku gitu kayak dia kok nggak takut lagi nggak bakalan terulang lagi dia masih kayak gitu. Akhirnya waktu itu habis itu aku udah mutusin buat oke aku balikan aja sama dia biar si cewek ini mau kita kan nggak bisa ngedeketin cowok aku karena cowok aku kan nerima aku jadi kayak aku pengen dia kayak menderita gitu Jogja ketemulah aku kan aku mikirnya gitu nah kamu gak pantas buat bahagia gitu kayak gitu menurut ini salah nggak aku Sedikit sih sebenarnya aku sedikit membenarkan agak sedikit menyalahkan karena menurutku ada hal yang wajar sih karena kamu udah terlalu sedekati sama si cewek itu karena kan sebenarnya si cewek itu kayak seolah-olah nakanin kamu dan dia itu gak sadar diri gak mungkin sadar diri pada udah kamu sadari kalau misalkan cowok itu punya kamu terus kan emang dia itu udah cukup stuck di situ kalau udah malu aja gitu punya rasa malu karena dia tidak tahu malu gitu. ternyata kan setelah pulang itu masih cakep cowok kamu dan tetap pengen cowok kamu itu dikebut sama dia gitu kan. Menurutku untuk hal yang seperti ini sih sepertinya wajar ya kan. Cuman baiknya besok-besok mungkin secara tidak dilakukan secara tidak langsung aja. Terus ada lagi Mungkin itu sih ketika aku lebih
sebelum ada masalah itu aku tapi aku dibilang kayak cara kamu kok judes sih gitu, kok dia diem aja judes gitu, padahal aku nggak kayak gitu aslinya ya aku maksudnya aku bisa gitu kan ngobrol sama orang jadi harus dekat tapi dia langsung menilai kalau aku tuh judes gitu, tidak mau menerima mereka. Terus akhirnya aku minta dong dan saya kapan main, tapi cowok selalu nolak, suka jangan mau main sama mereka. Itu kan tambah mikir kayak ada apa sih? Kenapa nggak kenapa gitu kan? Iya kemarin Itu bisa buat cowok. iya padahal udah kita main berdua aja daripada aku ngumpul sama mereka aku sama kamu itu kan berarti tambah keluar dari masalah, maksudnya kayak dia ngalahin ke hal lain gitu biar aku tenang, tapi padahal sih aku nggak tenang. Terus setelah pengalaman kayak gitu, ini nggak kamu kayak ada rasa kayak terus-terusan kamu sih kamu juga mau pacaran-pacaran datang, nggak masih kayak kamu tuh maunya secara terus-menerus juga sampai kamu tuh menjadi bagian itu lah. Enggak jadi karena masalah yang ceritanya itu kesembuhan terus ceritanya itu kayak mereka menurut aku gak banget lah gede banget pokoknya sama pertemanan itu aku sering bilang pada cowok aku kalau misalkan circle-nya itu circle jaman gitu terus cowok aku juga nerima gitu oke lah jadi kayak aku kalau aku tanya itu pasti kayak kamu lagi nggak main sama kayak aku ambil julukan gitu bercanda namanya Cici kayak aku mungkin julukan saya maju nih jadi kayak Cici aku circle jaman sama Cici main aku selalu bilang kayak aku gak main sama Cici kayak terus kayak gue gak main sama mereka gitu iya kayak menurut aku kayak kamu harus nerima gitu kan bener kayak bisa aku lah Terus respon dia gimana pas waktu kamu bilang jejak dari tadi? ketawa jadi kayak lucu bercanda sama aku menurut aku emang gitu kayak circle-nya gak banget gitu loh kayak toxic gak sehat gitu. Ini mungkin juga tuh kalau sudah di persepsi itu sendiri alasan kamu menolak kamu ikut main sama dia mungkin secara positif itu mungkin biar kan sebenarnya kamu pernah diomongin sama teman sejajarnya itu merasa juga jadi kamu itu gak mau kalau kamu sampai harus mendengar hal yang benar-benar yang udah berlebihan dari itu karena kan kamu nanti kalau sekarang jadi untuk main sama mereka kamu kan akan ada situasi yang secara nyata kayak gimana sifat mereka asli gitu kan siapa tahu kamu ingin nyoba ke mereka tapi ternyata mereka tuh nggak bisa menerima kamu ternyata mereka malah mau kayak nggak akan respon omongan kamu gitu. Soalnya aku tuh juga pas mereka mau main cowok aku udah nawarin kayak aku berpacar sama pacar aku ya tapi teman ceweknya ada satu yang bilang kayak jangan ngajak orang luar lah gitu nggak enak terus kayak cowok aku marah di situ kayak maksudnya udah nggak mau gitu akhirnya dia nggak jadi ikut main itu dia main sama aku Bukan dari sini cowok tuh udah bagus sih cara dari kamu dan ya jujur aku nggak tahu ya tapi berapa balance terus oh berarti kamu kayak ada satu iya nggak percaya dengan anak kemudian nanti kenal masih ada lagi nggak? Kunci sendiri ya benar ada yang dikatakan kalau misalkan cowok aku tuh takut aku dijahatin sama temen ceweknya itu pas
udah di atas aku lah pokoknya jauh. Terus sebenarnya itu kan alasan aku bilang oh soal itu kan kita tahu juga soal kehidupan si SMA itu kamu udah tahu dan setelah tahu itu apakah kamu ada rasa kayak dibandingkan hidupmu sama dia atau kamu tuh ada pikiran oh ini cewek kan aku deh Jadi dia tuh sebelum ketemu langsung sama aku, ya aku bisa bilang kayak dia tuh kayak maaf ya kayak lebih jauh gitu lah. Nah terus kayak paling dia tuh aneh banget gitu kayak ngasih extension trouble terus kayak pokoknya nggak banget gitu. Nah terus kayak mungkin bukan aku doang ya, bukan kejadian ini bukan aku doang yang cerita sama dia, tapi temen ceweknya cowok aku itu bahkan cowok aku sampai sekarang nggak aku follow back dan masih sering lihat story aku. Jadi kayak bukan aku gitu tapi emang mereka, dan aku pernah di stalking pas cowok aku nggak ikut main, temen cowoknya cowok aku yang nggak kenal nggak follow aku lihat story aku. Nah itu kan kata cowok aku pas ditanyain langsung katanya ini mau cewek kan, berarti mereka lagi ngomongin aku lewat akun orang lain dong. Kayak udah tau ya, harusnya aku yang sakit hati tapi mereka yang sakit hati kan, jadi mereka yang pengen merusak hidup aku gitu loh. Mereka ngepastiin buat aku nggak sama dia sama cowok aku lah atau apa gitu. Nah karena itu jadi aku ada pikiran buat kalau kamu mau merusak hidup aku ya aku juga harus merusak hidup mereka gitu loh, walaupun mereka bareng-bareng banyak orang gitu. Aku nggak pernah gitu. tapi kamu kan masih dulu kamu dari sekolah itu kan secara kayak bentuk emang udah sambil melakukan sebelumnya sama itu gak kali dan kan kamu kan udah kelihatan tuh kalau misalnya sadar kalau temennya itu gak suka sama kamu atau nggak sih kayak ya kenapa kayak gitu Pas aku lagi keingat dia langsung bilang udah tau nggak usah dipikirin lagi, masa aku harus keluar kampus. Aku ya nggak mungkin nunggu dia keluar kampus kan, masa cuma hanya bilang dia keluar dari kampus gitu kan. Kayak udahlah ya udah ini aku cuma bisa menerima sampai sekarang. setelah kamu baru itu ada nggak sih kayak masalah yang muncul Dia tuh cuma akunya yang terlalu overthinking dan kadang kalau dia apa itu mau bertanya. dan kamu juga belajar dengan sama dia setelah menikah kamu tuh pernah nggak sih kayak itu di bawah juga masa sih kamu nggak percaya terus juga ada nggak sih pernah kayak gitu sama langsung Aku lebih nggak pernah bilang kalau aku sakit hati atau apa sih. Jadi kayak sekarang aku lebih banyak diam di rumah ngapain aku juga nggak peduli karena ujung-ujungnya nanti yang sakit hati aku. Kayak aku lebih tadi yang aku bilang mari rasa aku baru cerita di sini mungkin dia nggak tahu mungkin aku jahat cuma kayak ya lihat lah. tapi kamu selama menjadi sahabat itu dan kamu selama waktu itu kamu capek nggak sih kayak gitu Enggak kalau aku buat terus. tapi kamu ada nggak kayak rasa masih sama cewek itu sampai sekarang Ada dan itu ceweknya pernah nggak sih kayak bikin seperti itu dan akhirnya kamu tahu ceweknya seperti apa ya itu tadi kayak kan aku udah bilang kan itu
jujur sama dia atau apa yang gimana itu karena kemarin dia nggak searah sama aku yang pertama. Jadi kayak gue punya story tuh kayak ya itulah ya pokoknya maksudnya dia nggak tumbuh gitu loh kayak udah Dia juga kayak bikin aku. oh ada jadi kan kemarin aku ngerasa ya entah ngerasa gimana apa aku suka ngerasa gimana jadi aku habis pas waktu sama cowok aku yang pas kita sembuh itu aku tuh belum pakai hijab yang kayak terusan kan waktu itu rambut aku diponi cuman waktu itu terus dia ngikutin potong kayak gitu Itu nggak aku nggak tahu sih terus kayak ada kayak ada disuruh kayak gitu terus nanti ada yang sama anak kayak itu. ada jadi kayak dia pengen merasa dia kayak aku ngerasa aku diikutin sama dia tuh dia cowok aku tuh notice gitu loh tapi entah kenapa aku merasa itu cuma dia gitu Itu kayak kayak itu sampai apa enggak? capek dan aku nggak mau mikirin dia sih aja nggak mau mikirin aku Mungkin yang bikin kamu capek itu gimana kamu selain ikutin aja dengan diri aku tahu maksudnya mungkin karena setelah kamu kepikiran kamu jadi kayak lanjut menjadi orang dia gitu itu yang menjadi doa dalam hidup itu bukan egois jadi mungkin mulai sekarang yang kita latih bukan memaksa pikiran yang bakal berpikir dan hilang menurut aku emang wajar banget tuh kalau misalnya pikiran kayak itu masih muncul jadi pas masih muncul mungkin kamu bisa belajar untuk tidak mengikuti rasa penasaran yang kamu inginkan tadi misal contohnya kalau misalkan kamu udah berpikiran kok gini ya dengan aku ya kok dia dengan aku ya nanti cukup jawab aja dari kamu sendiri kepala kamu ya ya mungkin gitu tapi aku nggak tahu apa ya aku nggak usah terlalu mulai tahu lagi tentang dia dan mungkin aku kayak mungkin bisa dengan cara kamu menghindar kayak kamu selalu menghindar aja kayak jangan kalau sekali tadi kamu ikut kamu dan kamu menjalankan tolak sama cowok kamu untuk ikut kamu juga itu udah gak cukup aja kalau sekarang tadi kayak masih berpikiran mungkin ya udah tadi itu gak usah terlalu berpikir terlalu jauh dan gak usah gak perlu terlalu tahu gitu karena dari situ kamu bisa langsung balik ke kegiatanmu lagi yang sedang kamu lakukan saat itu juga misalnya kamu mau tugas atau nonton atau chat teman-teman yang kamu merasa dekat sama kamu ini jangan sampai kamu tuh kayak terus-terusan kayak misal kamu lagi kosong terus kamu start akun ini kali aja nanti ada sama kalian terus ada lagi nggak yang bikin kamu janggal atau apa yang bikin kamu nggak enak di hati kalau tentang hubungan sih aku ya ini nggak ada masalah itu lagi sih tapi kalau misalkan melihat wajah aku keinget sama mereka kejadian yang dulu itu aku langsung nggak mau bukan nggak semangat tapi kamu dari efek yang kamu rasakan tadi kamu tahu nggak cara ngatasin kayak apa maksudnya kayak kamu udah menemukan solusi nggak sih dari masalah yang kamu hadapi misalnya keinget
ada selanjutnya? Enggak, aku nggak ada selanjutnya. Pasti mati. Pasti mati, pasti mati. Tapi dia terus nggak tahu juga apa. Jadi aku nggak yang stuck terus sih, karena kayak aku udah tahu dia itu tipenya bukan yang sering upload. Makanya aku akhir-akhir ini juga kerja nggak ingat aku ini ikut coba aku main sama buktiin lah mereka tuh gimana sih hasilnya. Mungkin seperti apa dulu untuk saat kita nanti kalau sekarang tiba-tiba sekarang kan kamu merasa lagi mungkin kamu bisa kayak kalau dari kamu sendiri kayak dia ada sisi mirip sama aku bukan berarti aku dan aku enggak tahu begitu dalam situasi ini karena menolong itu bukan menjadi benar salahnya tapi untuk berhenti ngasih kalian lebih ke hal yang bikin kamu sakit karena kamu sakit dan takutnya nanti kalau misalnya ada hal yang nggak diinginkan atau misalnya kamu sendiri dan kamu kerja tugas kalian itu jadi kemudian dan akan terus untuk bekerja sorry yang sudah dia melakukan sorry tidak sedih karena dia tahu perasaan kamu sama dia sangat lagi ya Kalau cara trust issue itu gimana? Mungkin kalau kita lagi ada pikiran sesuatu yang diomongin atau kita tapi sih mungkin diomongin dengan baik-baik kepada teman-teman kalau nggak kamu bersih nanti kamu akan merasa terus jadi nanti kamu akan gimana ya kamu akan terus berusaha takut untuk ngomongin hal yang harusnya kamu ngomongin dari kayak misal kamu ada yang bilang jangan aja ngomong terus kamu dalam ngomong itu satu gitu ya terus nanti ada lagi yang bilang kamu kayak langsung nanti aja gitu nanti ketika itu akan kamu terus menerus dan takutnya nanti bikin kondisi kamu itu nggak baik Tapi kalau aku omongin, aku kadang merasa aku terlalu berlebihan kayak apa-apa bermasalah, mungkin sih nggak yang baik-baik aja. Aku kayak takut kayak pasangan aku tuh gini. Kalau aku ngomongin terus dia nyari masalah lagi nih gitu, kayak aku tuh gitu. Padahal kan aku yang lagi pengen ngomong yang ada di dalam aku kan. Makanya dari situ aku ngomongnya jadi aku pengen sendiri aja. mungkin ujungnya kamu harus kayak politik gitu karena kan selain itu aja banget kalau sama sekarang kamu jadi suami bicara gitu kan jadinya kamu yang kamu rasa itu bukan karena kamu apa takut atau lebay gitu tapi karena kamu tuh lagi berusaha memberitahu dari agar kamu itu gak ngalamin hal yang sakit nah masalahnya kedengaran itu kadang jadi berlebihan misalnya pasangan lawan jenis itu kamu langsung kedengaran kayak bilang orang tapi gak ajak kamu langsung juga itu yang ada tuh bisa bikin diri kamu capek sendiri gitu kan yang kita realisasi itu bukan untuk maksa kamu langsung percaya secara penuh itu agak realistis sih yang kita ubah adalah kebiasaan dan respon saat kamu curiga atau kamu kayak lagi keras isu tapi nggak boleh ngomong misal kamu pernah dia bohong kayak misal kamu yang tadi tuh dia bilang
rasa rasa tertinggal itu muncul, mungkin kamu bisa tanya sekolah untuk apa namanya juga respon apapun dalam 10 menit. Jadi kamu bisa lanjut ke aktivitas itu yang bisa sekali kamu kayak dari kamu minum atau itu tadi chat sama temenmu kayak biar gak terlalu kepikiran dan biar kamu tuh langsung kayak happy lagi gitu. Karena kamu bisa bikin tugas atau dari lalu sambil makan lihat film gitu. Itu dalam waktu 10 menit gitu. Nah nanti kalau misalkan sudah kita otomatis emosi sudah turun. Nah baru dikit lagi. Kalau kamu misalnya kayak berhasil nggak langsung dulu coba dulu atau nggak ngecek siapapun itu masuk apresiasi kayak langsung apresiasi diri kamu dengan hal kecil. Terus ada lagi nggak kira-kira mungkin kamu nggak enak? Kalau masalah cara kalau misal aku lagi nggak mau terus aku saya pasangan aku itu gimana? Ada kan beberapa orang yang kayak milih daripada berantem saling adu omongan atau ego, dia lebih milih saya terima buat menghindar. Maksudnya kayak menghindar, gak cakap dulu sampai ibu anaknya baik, terus mau minta yang gak ada hubungan sama pasangan dulu. Jadi kalau aku sih ini kamu kayak orang lebih dekat ya. Setelah kayak langsung respon dia itu mungkin bukan berarti benar itu benar, tapi apa kayak mungkin kayak itu kayak buat itu lagi dulu sampai kamu pulang, lalu nanti kamu apa ya langsung ngomong sejujurnya sebentar itu rumah kayak gini gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu bilang aku jangan sampai kayak apa ya melihatin sisi apa kamu dia kayak misal atau tiba-tiba harus profil, tiba-tiba harus wasin atau tiba-tiba harus kamu dulu di WA gitu jangan. Ingat ya tetap aja gak usah jelas atau orang gitu kan nanti makin memperburuk keadaan. Kalau itu kan kalau misalkan kita kayak gitu itu nanti kita kayak oh terus lah jadi kayak gini mungkin gak peduli sama aku jadi gini bukan apa kan ini juga usaha kamu itu selesai gitu. Benar sih.
sumpah.